Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu ya, pada mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik, yang mana perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Riyadi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana video kali ini ya. Pada video kali ini terdapat dua segmen. Yang pertama itu tentang bagaimana video negosiasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan detail tentang video ini. Alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri para tokohnya. Di sini saya akan menggunakan tiga tokoh. Pertama, di sini ada yang cewek sebagai yang sebelah kiri cewek, yang ini Salma Husnila Putri, di mana ia berperan sebagai tokoh masyarakat yang ada di daerah pembangunan jalan tol. Dan yang kedua di sini yang cowok sebelah saya ini ada Henry Tiawarman sebagai perwakilan dari badan usaha milik negara, di mana ia akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pembangunan jalan tol ini. Untuk yang ketiga ini saya sendiri, ini saya berperan sebagai dari pemerintah daerah yang mengajak kedua orang ini untuk bernegosiasi. Enjoy this video. Siap Bapak Taufik. Selamat datang Bapak Henry, terima kasih sudah datang. Siap. Selamat siang Pak. Dulu Bapak Henry. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Henry selaku pihak BUMN dan Ibu Salma selaku pihak dari masyarakat Cincin ya. Terima kasih sudah hadir di kegiatan negosiasi kita pada siang kali ini. Mungkin alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Di sini ada Bapak Henry selaku pihak BUMN, dan ini Ibu Salma ya Bapak Henry dari masyarakat Cincin. Mungkin bisa langsung saja untuk negosiasi kita kali ini. Alangkah baiknya saya menjelaskan dulu bagaimana pembangunan jalan tol Sumatera ini ya. Untuk pembangunan tol Sumatera ini kan memang merupakan salah satu hal menurut pemerintah sendiri, merupakan hak yang harus dilaksanakan itu. Hal ini dikarenakan kalau misalnya pembangunan tol ini terjadi, maka akan memudahkan yang pertama akses masuk dan keluarnya barang itu terasa lebih cepat gitu. Yang dahulunya kita bisa 8 jam daerah baik itu seperti Riau dan lain-lain, itu kita bisa pangkas waktu jadi 4 sampai 3 jam. Yang kedua itu untuk menarik wisatawan lokal gitu ibunya, di mana wisatawan lokal bisa hadir di daerah Sumatera Barat ini dan ikut berpariwisata dan membantu pembangunan, membantu perekonomian khususnya di daerah Sumatera Barat sendiri gitu. Yang ketiga tentunya untuk ya salah satu pembangunan nasional, namanya jalan tol itu tentunya itu akan menyambung dari Aceh sampai ke Lampung sendiri gitu. Mungkin sekian dari saya untuk mendeskripsikan bagaimana tol Sumatera ini akan dibangun ya. Mungkin selanjutnya saya akan bertanya langsung kepada pihak BUMN, mana kita akan beri kerjasama ya bersama. Mungkin bisa ada yang ditanyakan dari pihak BUMN. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik yang telah mengajak saya untuk pertemuan kali ini, dan Ibu Salma telah mendampingi Bapak Taufik. Nah, saya perwakilan dari BUMN Indonesia. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Taufik sebelum kesepakatan ini kita sepakati bersama Pak. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak terkait berapa nominal yang harus BUMN investasikan di proyek jalan tol Cincin ini. Yang kedua, sistematika pembagian hasilnya bagaimana Pak? Karena kami dari BUMN kan perlu data yang jelas kan, berapa persen keuntungan buat swasta, berapa persen buat pemerintah daerah sendiri. Nah, mungkin untuk pertama mungkin itu bisa Bapak sampaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaan dari pihak BUMN sendiri.
untuk penganggaran sendiri ya, untuk pertanyaan pertama itu untuk nominal penganggaran sendiri ini akan sudah masuk juga dalam anggaran pendapatan belanja daerah ya, dan negara juga juga dapat di sana, di mana itu untuk anggarannya sendiri berkisar 25 triliun gitu. Pembangunan jalan tol Sumatera dari Cincin sampai ke Pekanbaru Riau. Mungkin untuk yang pertanyaan kedua, untuk bagaimana sistem bagi hasilnya ya. Untuk sistem bagi hasilnya sendiri itu dari pihak pemerintah sendiri, pemerintah daerah sudah menjalin kerjasama dengan pihak dinas terkait itu di mana untuk pembagian sendiri itu ada 60% untuk pemerintah daerah, 30% untuk pihak BUMN, dan 10% itu untuk masyarakat yang baik itu terdampak dan itu untuk juga kelangsungan dari daerah yang terdampak dari pembangunan tol itu sendiri. Baik, ada pertanyaan lagi dari pihak BUMN sendiri. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Taufik. Nah, tadi saya sudah mendengar Bapak Taufik mengatakan bahwa sistematika pembagian hasilnya itu 30, 60 sama 10%. Di mana di sini ditargetkan 30% untuk pihak swasta, itu pihak BUMN sendiri kan. Nah, di sini saya ingin menanyakan, itu kan dari segi pembagian keuntungannya atau laba. Di sini kan kita butuh feedback yang lain juga Bapak Taufik. Mungkin Bapak Taufik bisa menjabarkan lebih dalam lagi apa saja feedback yang didapatkan BUMN jika investasi di proyek jalan tol Cincin ini selain keuntungan 30%. Baik ya, terima kasih atas pertanyaan juga dari Bapak Henry sendiri. Untuk feedback yang akan didapatkan oleh pihak BUMN sendiri ya, yang pertama itu kita akan di sebuah jalan tol yang besar itu tentunya kita harus memiliki namanya papan reklame itu, atau gunanya untuk pengiklanan lah, atau kan setiap layanan atau yang akan informasi yang akan diberikan dari pihak BUMN itu sendiri tentunya itu akan kita buat papan reklame dia, itu akan dibagikan langsung kepada pihak BUMN yang bertanggung jawab. Dan satu lagi untuk dari pihak pemerintah sendiri juga meminta juga dari pihak BUMN, di mana nanti kita akan memberikan pelatihan kepada masyarakat khususnya di daerah Cincin ya, yang misalnya tidak ada pekerjaan atau fresh graduate itu bisa bekerja di pembangunan jalan tol sendiri, karena jikalau itu dibangun oleh masyarakat itu sendiri, itu tentunya insya Allah lah itu tidak akan ada kecurigaan dari masyarakat dan maupun dari BUMN. Oke. Terima kasih jawabannya Pak Taufik. Mungkin pertanyaan dari saya cukupkan dulu. Nanti jika saya ingin bertanya saya akan langsung menanyakan Bapak. Mungkin itu sudah dengar juga dari Ibu Salma ya, bagaimana negosiasi dengan pihak BUMN juga ya. Jadi menurut Ibu Salma apa sih hal yang harus ditanyakan untuk dalam pembangunan proyek jalan tol Sumatera ini? Baik, setelah mendengar penjelasan dari Bapak Taufik tadi mengenai bagaimana pembangunan jalan tol yang akan dilaksanakan pada daerah kita ini, yang mana saya sebagai perwakilan dari masyarakat sebelumnya ingin bertanya dulu, bagaimana sistematika dari pembangunan jalan tol ini? Baik, terima kasih ya. Untuk sistematika pembangunan jalan tol sendiri ini kan tadi udah ada sedikit dari pembahasan tadi ya. Jadi untuk rencana awalnya itu kita pertama akan membebaskan lahan dulu. Bagaimana pembebasan lahan itu sampai selesai. Selanjutnya itu kita sembari pembebasan jalan itu selesai, tentunya kita akan juga memberikan seperti yang saya telah jelaskan kepada pihak BUMN, di mana memberikan pelatihan bagaimana caranya untuk pembangunan jalan tol khusus bagi masyarakat gitu. Jadi adalah hubungan sinergi yang sangat bersama itu dari pihak masyarakat, BUMN dan pemerintah sendiri. Nah, jadi untuk jangka pembebasan lahan itu akan kita maksimalkan selama waktu 3-6 bulan. Nah, sembari itu berjalan kita lakukan pelatihan dan bukan hanya itu, kita juga memberikan edukasi dan presentasi publik juga kepada masyarakat daerah Cincin
bagaimana pentingnya jalan tol itu bisa dibangun khususnya untuk daerah sendiri yaitu Sumatera Barat. Jadi kalau di sini kan sudah pembebasan lahan, Ya. pembebasan lahan masyarakat. Jadi untuk sistematika ganti rugi pembebasan lahan ini bagaimana? Nah, baik ya. Dari pembebasan lahan itu sendiri itu insya Allah juga kita akan bayar ganti rugi. Selanjutnya pembayaran ganti rugi tentunya kita juga akan memberikan bagi masyarakat yang terdampak, tanah-tanahnya yang terdampak itu kita kan di setiap jalan tol tentunya memiliki rest area ya. Untuk rest area itulah yang akan kita gunakan khusus untuk masyarakat yang terdampak. Itu dia mau bangun ruko, dia bangun jualan apalah itu mungkin bisa dilakukan di sana itu. Mungkin itu untuk mengenai pembebasan lahan sendiri ya. Oke, jadi setelah saya dengar penjelasan dari Bapak, dapat saya simpulkan bahwa masyarakat mendapat keuntungan seperti 10% dari hasil dari pembangunan jalan tol ini, dan juga masyarakat mendapat pembebasan lahan terhadap ganti rugi dari tanah mereka yang terpakai khususnya kan. Dan selanjutnya juga masyarakat berkesempatan untuk dapat bekerja dalam pembangunan jalan tol ini, dan mendapat kesempatan juga untuk dapat berusaha atau membangun usahanya di rest area yang terdapat di jalan tol. Ya, nah. Baik, dari penjelasan yang Bapak Taufik kemukakan tadi semuanya sudah cukup jelas bagi saya, dan mungkin selanjutnya kita akan menunggu bagaimana progres selanjutnya ya, terutama dalam kayak pelatihan untuk pekerjaan ini. Nah, baik ya, itu mungkin sudah jelas ya dari pihak BUMN dan pihak masyarakat sendiri. Menurut dari pihak BUMN sendiri dan masyarakat bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan untuk Oke, mungkin di sini saya tidak bertanya lagi ya. Mungkin penyampaian yang disampaikan Bapak Taufik mungkin bagi saya sudah cukup jelas. Nah, di sini saya setuju dengan adanya proyek pembangunan jalan tol sendiri, di mana BUMN kan memiliki tujuan untuk pembangunan nasional juga ya Pak. Nah, sepanjang penyampaian Pak Taufik tadi menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol ini tidak hanya bertujuan untuk membangun jalan saja, namun juga untuk memajukan pariwisata dan ekonomi masyarakat setempat. Nah, itu sesuai dengan yang visi misi dari BUMN sendiri Pak. Kami di sini menargetkan yaitu adanya pembangunan sarana prasarana di tingkat daerah. Nah, di sini saya langsung mewakili dari pihak BUMN menyatakan bahwa kami dari BUMN setuju untuk menjadi investor satu-satunya dalam pembangunan jalan tol Cincin ini. Semoga pembangunan jalan tol ini dapat berjalan dengan lancar, dan apa kesepakatan kita tadi dapat berjalan dengan lancar sampai jalan tol ini berjalan. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Bapak Taufik. Terima kasih. mungkin dari pihak masyarakat sendiri? Ya, baiklah, kalau dari kami pihak masyarakat sendiri, mendengar penjelasan tadi kami merasa cukup jelas, dan mudah-mudahan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai. Mungkin itu dari negosiasi tadi, berarti alhamdulillah kita mendapatkan kata setuju ya dari BUMN dan masyarakat. Mungkin terima kasih udah hadir di kegiatan negosiasi ini. Mungkin kita akan tunggu kerja berikutnya, kita akan sering-sering juga bernegosiasi juga ya, bagaimana tol ini bisa digunakan sampai ke depan anak cucu kita juga merasakan. Mungkin sekian. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bersama. Baik, pada segmen yang terakhir ini di sini saya akan menjelaskan detail tentang video yang telah saya buat tadi, di mana ini dengan tema negosiasi dalam pembangunan jalan tol Sumatera. Di mana untuk negosiasi ini, kalau kita berbicara tentang negosiasi ya ini adanya suatu kesepakatan, baik itu sepakat atau tidak, itu juga namanya negosiasi teman-teman. Jadi untuk negosiasi sendiri itu tentunya pada dasarnya itu saling menguntungkan. Jikalau tidak saling menguntungkan, itu makanya tidak terjadi namanya negosiasi yang berhasil. Jadi negosiasi ini ada dua hasil, berhasil atau setuju kedua-duanya. Yang satu lagi
salah satu pihak menolak dan mengundurkan diri dalam negosiasi tersebut. Untuk berbicara tentang negosiasi sendiri, itu pada intinya bagaimana mencari win-win solution, di mana di sini tidak ada pihak yang dirugikan pada negosiasi ini. Bisa dilihat dalam video yang telah diputar tadi, di mana untuk negosiasi ini di mana pemerintah daerah itu bekerja sama dengan pihak BUMN dalam pembangunan jalan tol. Nah, ini di mana untuk win-win solutionnya pemerintah meminta agar BUMN untuk sebagai orang yang membuat jalan tol itu. Jadi tugas pemerintah di sini sebagai pembuat kebijakan masalah tentang anggaran, dan yang kedua juga persetujuan pada kegiatan pembangunan jalan tol ini. Jadi di sini pemerintah daerah di sini mengajak pihak BUMN dalam membantu pembangunan jalan tol ini. Jadi pada persyaratannya di sini untuk negosiasinya sendiri ya, di mana pemerintah daerah itu akan meminta pada BUMN untuk membangun jalan tol dan juga melakukan pembinaan atau pelatihan kepada masyarakat yang ada di daerah yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol ini, untuk melaksanakan yang namanya pelatihan dalam pembangunan jalan tol, agar masyarakat yang belum bekerja atau yang yang sedang mencari kerja atau fresh graduate juga akan menerima dampak dari pembangunan tol ini. Jadi mereka juga mendapatkan uang gaji dan juga pengalaman dalam bekerja dalam pembangunan jalan tol. Jadi dan untuk kerjasamanya lagi, dimana juga pemerintah akan juga memberikan daerah di mana jika kita melihat tol, berarti kita juga akan melihat yang namanya papan reklame, di mana itu akan dibuatkan untuk BUMN, di mana dia akan berhak memasang reklame apa yang akan dipasangnya. Untuk yang ketiga, di mana untuk masalah pembiayaan atau keuntungan itu akan dibagi. Jadi untuk pihak BUMN sendiri mendapat 30%, 30%, dan pihak pemerintah daerah sebagai orang yang melaksanakan kebijakan akan mendapatkan keuntungan itu 60%, dan untuk 10% lagi itu akan disumbangkan pada masyarakat. Itu untuk negosiasi pada pemerintah daerah dengan pihak swasta, pihak BUMN. Untuk negosiasi selanjutnya ini dengan pihak masyarakat. Karena kita tahu jika sebuah pembangunan itu dibuat, maka ada korban-korban dari pembangunan, yaitu ini tanah masyarakat yang dipakai untuk membangun sebuah jalan tol itu. Di dalam negosiasinya sendiri, pemerintah daerah itu akan memberikan pelatihan ini, di mana dia akan bekerjasama dengan BUMN, di mana para masyarakat ini bisa bekerja dan mendapatkan keuntungan dan juga mendapatkan pengalaman dalam hal bekerja dalam pembangunan jalan tol ini. Jadi masyarakat itu berkontribusi, masyarakat daerah di sana yang terkena dampak. Dan yang kedua, masyarakat yang itu akan mendapatkan 10% dari kerjasama tadi, di mana pemerintah memberikan hasil keuntungan kepada masyarakat yang terkena dampak. Dan yang ketiga itu yang namanya pembangunan jalan tol itu kan menggunakan lahan dari masyarakat. Jadi cara penyelesaiannya, di mana pemerintah yang pertama akan mengganti rugi seluruh tanah yang dipakai. Yang kedua, pemerintah juga akan memberikan lahan. Jika kita melihat sebuah jalan tol, maka kita akan melihat adanya rest area atau tempat pemberhentian sementara, di mana di sana rest area itu akan ditempatkan oleh masyarakat yang terkena dampak dalam pembangunan tol itu sendiri. Jadi
selanjutnya itu masalah tentang yang namanya sebuah video tadi. Yang selanjutnya di sini saya akan juga membahas bagaimana negosiasi itu terjalan. Jikalau kita bernegosiasi ya, berarti gimana sebuah kata win-win solution, maka kita juga harus mempersiapkan bagaimana menciptakan negosiasi itu yang baik dan benar, dan itu akan disetujui oleh salah satu pihak gitu. Jadi untuk di sini saya mengambil, jikalau kita melihat dari awal tadi, scene awal tadi, bisa dilihat itu mana pemerintah saya sendiri itu menyalami Bapak Henry, di mana di sini merupakan salah satu sopan santun. Jikalau kita lihat negosiasi, itu hal-hal yang detail pasti akan dilihat. Jadi jikalau kita mementingkan hal detail, kemungkinan besar negosiasi kita akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau misalnya kita tidak memperhatikan hal-hal yang detail, itu saya bisa jamin jikalau sebuah negosiasi itu bisa gagal. Jadi pembelajarannya, lakukanlah hal-hal yang detail sebelum melakukan negosiasi, baik itu cara berpakaian, baik itu cara bersopan santun, dan menggunakan kata-kata yang baik didengar oleh baik itu si pembuat negosiasi dan kerjasama negosiasi. Mungkin untuk sekian dari video penjelasan dan cerita yang telah dibuat sebelumnya. Jadi akhir dari video ini, saya minta maaf jika ada kata yang salah. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.